Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Alia Ramayani dari Prodi Manajemen kelas pagi 1. Oke, di video kali ini aku akan membahas tentang apa itu HAM, bagaimana HAM itu terbentuk, serta pemikiran-pemikiran HAM. Tonton videonya sampai habis ya. Oke, yang pertama saya akan bahas hak. Hak secara definitif merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Nah, di dalam hak ini ada terdapat beberapa unsur-unsur dalam hak. Yang pertama, pemilihan hak. Contoh pemilihan hak itu seperti hak pemilu. Setiap warga negara yang berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suaranya. Lalu yang kedua ada ruang lingkup penerapan hak. Dan yang ketiga, pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Nah, apa sih itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia, yang bersifat kodrat dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, serta negara. Selanjutnya, Jean Matterson mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang melekat pada tiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Selanjutnya, John Locke menyatakan adanya hak kodrat yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak hidup, hak kebebasan, serta hak milik. Hak kodrat ini terpisah dari pengakuan politisi yang diberikan negara kepada mereka. Terlebih dahulu ada dari negara sebagai komunitas politik, biasanya bersifat mendasar atau fundamental, tidak dapat dicabut oleh siapapun, serta hak yang melekat pada diri kita sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 1 disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat dari manusia. Terdapat 3 simpulan tentang hak asasi manusia. Yang pertama, hak tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, serta pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa. Yang ketiga, hak asasi manusia tidak bisa dapat dilanggar, atau tidak seorang pun mempunyai hak yang membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai hak asasi manusia atau hak meski negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar hak asasi manusia itu sendiri. Lalu, bagaimana sih perkembangan dari pemikiran hak asasi manusia itu sendiri? Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang perkembangan pemikiran HAM. Yang pertama ada hukum alam atau natural law. Yang kedua ada pemikiran perkembangan dari makna carta, yaitu penghilangan hak absolutisme raja yang menginspirasi lahirnya Bill of Rights di Inggris sejak tahun 1689, bahwa manusia sama di muka hukum, atau disebut equality before the law. Pemikiran ketiga lahirlah dari para ahli, yaitu teori kontrak sosial dari J.J. Rousseau, Trias Politica atau Montesquieu, serta teori hukum kodrat dari John Locke. Selanjutnya pemikiran ketiga ada The American Declaration of Independence, bahwa manusia merdeka sejak dalam perut ibu, tidak logis bila lahir kemudian dibelenggu. Selanjutnya pemikiran kelima ada The French Declaration yang dikemukakan dari tahun 1789. Pemikiran ini yaitu dimuat dalam bentuk The Rule of Law. Pemikiran keenam yaitu The Four Freedom dari Presiden Roosevelt dari tanggal 6 Januari tahun 1941. Pemikiran yang ketujuh yaitu Deklarasi Philadelphia yang dibentuk dari tahun 1944 dalam Konferensi Buruh Internasional. Lalu pemikiran yang terakhir yaitu lahirlah The Universal Declaration of Human Rights PBB dari tahun 1948. Lalu selanjutnya ada pun perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama sebelum kemerdekaan 1908 sampai dengan 1945. Yang kedua lahirlah Budi Utomo, adanya kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga pasca kemerdekaan 1945 sampai dengan sekarang. Yang keempat ada periode 1945 sampai 1950, yaitu hak untuk merdeka, hak berserikat, serta hak menyampaikan pendapat. Perkembangan yang kelima periode dari tahun 1950 sampai dengan 1959, yaitu periode demokrasi parlementer liberal. Yang pertama lahirnya banyak partai dengan berbagai ideologi.
Yang kedua, kebebasan pers. Yang ketiga, adanya pemilu. Yang keempat, adanya parlemen. Dan yang kelima, kekuasaan yang memberi ruang kebebasan. Perkembangan yang keenam yaitu periode dari tahun 1859 sampai dengan 1966, yaitu demokrasi terpimpin di mana banyak terjadi sikap preskriptif, yaitu atau pembatasan yang ketat oleh kekuasaan. Perkembangan yang ketujuh yaitu periode dari tahun 1966 sampai dengan 1998, serta periode yang ke-8 yaitu periode 1998 sampai dengan sekarang. Selanjutnya, ada pun hak asasi manusia pada tataran global. Yang pertama, menurut konsep negara barat, yang kedua, menurut konsep sosialis, dan yang ketiga, menurut konsep bangsa Asia dan Afrika. Selanjutnya, ada pun bentuk-bentuk hak asasi manusia. Yang pertama, hak sipil, hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial budaya. Dalam Deklarasi Universal tentang HAM, hak asasi itu sendiri terbagi menjadi 5. Pertama, hak personal atau hak jaminan kebutuhan pribadi. Yang kedua, hak legal atau hak jaminan perlindungan hukum. Yang ketiga, hak sipil dan hak politik. Yang keempat, hak subsistensi atau hak jaminan adanya sumber daya untuk menjaga kehidupan, serta yang kelima, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya ada pun hak-hak personal dari pasal 3 sampai 21. Yang pertama, hak untuk hidup, kebebasan, kenyamanan pribadi, sampai dengan hak untuk mengambil bagian dalam pemerintah dan akses yang sama terhadap pelayanan masyarakat. Selanjutnya terbagi 8 hak ekonomi serta hak sosial budaya. Pertama, hak atas jaminan sosial, hak untuk bekerja, hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama, serta hak untuk bergabung ke dalam sertifikat buruh. Selanjutnya, hak atas istirahat dan waktu senggang, hak standar hidup yang pantas di bidang kesehatan serta kesejahteraan, hak untuk pendidikan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan dalam masyarakat. Adapun terdapat hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang diantaranya terbagi menjadi 7, yaitu hak kebebasan untuk